Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tensi Timur Tengah memanas setelah kelompok militan Palestina Hamas melancarkan serangan ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023. Serangan yang bermula dari tembakan roket itu membuat Israel geram, bahkan segera mendeklarasikan perang melawan Hamas, hal yang belum pernah terjadi sejak 1973. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan melakukan pembalasan yang sangat besar kepada Hamas. Di sisi lain, Maijen Ghassan Alian selaku pejabat di pasukan pertahanan Israel mengibaratkan serangan Hamas ke Israel seperti membuka gerbang neraka. Serangan Hamas terjadi pada Sabtu pukul 6:30 waktu setempat yang menewaskan sekitar 200-an orang Israel. Serangan tersebut menarik untuk diperbincangkan mengingat intelijen Israel disebut kecolongan dan ribuan roket yang ditembakkan Hamas mampu menembus sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome. Hamas sendiri dapat menyerang Israel karena mendapat sokongan persenjataan. Mereka juga memiliki fasilitas produksi senjata yang dapat memperkuat persenjataan bagi pejuangnya. Dilansir dari WIO News, salah satu cara yang dilakukan Hamas untuk mendapatkan senjata adalah melalui jalur laut. Senjata dimasukkan ke dalam kapsul tersegel dan dijatuhkan ke lepas pantai Gaza. Proses pengiriman senjata yang disebut ship-to-shore transfer tersebut memungkinkan Hamas mendapatkan persenjataan tanpa melalui kontrol perbatasan resmi. Mereka juga berpeluang mendapat pasokan senjata dalam jumlah besar secara terus-menerus. Sementara itu, LA Times melaporkan Hamas mulai membangun jalur pasokan rahasia dari negara pendukungnya seperti Iran dan Suriah, setelah Israel menarik diri dari Gaza pada tahun 2005. Persenjataan seperti roket hingga bahan peledak dibawa melalui perbatasan selatan Gaza dengan Mesir. Para ahli mengatakan bahwa roket tersebut dikirim ke Sudan, diangkut dengan truk melintas di padang pasir Mesir, dan diselundupkan melalui terowongan-terowongan sempit di bawah semenanjung Sinai. Hamas juga memperkuat kekuatannya dengan persenjataan yang diproduksi di dalam negeri. Hal tersebut terjadi setelah Presiden Mesir Mohamed Mursi yang merupakan sekutu Hamas digulingkan pada tahun 2013. Setelah kursi presiden berganti, Mesir menindak dan menutup ratusan terowongan yang digunakan untuk menyelundupkan senjata ke Hamas. Namun hal itu justru membuat industri persenjataan di Gaza bangkit dan pejuang setempat bisa memproduksi senjata sendiri. Pejuang Hamas mampu merakit ulang roket Iran dengan jangkauan hingga 80 km dan hulu ledak seberat 174 kg bahan peledak. Pejuang Hamas juga memanfaatkan rudal Israel yang sebelumnya tidak meledak untuk diambil bagian dalamnya. Untuk memproduksi roket, para ahli kimia dan insinyur Hamas mencampur propelan dari pupuk, pengoksidasi, dan bahan lainnya. Sementara itu, Washington Post juga melaporkan suplai senjata Hamas berasal dari luar negeri, seperti roket Fajr 3 dan Fajr 5 dari Iran dan roket M302 dari Suriah. Namun Hamas sudah mampu membuat roket sendiri dengan jarak tempuh hampir 160 km, yang artinya wilayah Israel masuk ke dalam jangkauan senjata ini. Demikian berita terkini terkait pertanyaan banyak pihak dari mana Palestina mendapatkan ribuan rudal yang digunakan untuk hujani Israel. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.